Oke, kali ini kita akan bahas tentang ikan glowfish kayak janji gue di video sebelumnya ya. Gue bakalan bahas tentang ikan yang lagi ngetren banget ini. Jadi glowfish ini jadi salah satu ikan yang lagi ngehits banget ya dari awal 2023 ini. Ya wajar sih dengan warna yang terang banget, udah gitu banyak pilihan warna dari merah, ungu, biru, kuning, hijau. Malah ada beberapa warna baru lain yang mungkin sekarang udah belasan varian warna. Udah gitu ikannya juga nggak rewel. Terus harganya juga sekarang udah murah banget ya, walaupun di awal-awal dulu masih 50 ribuan. Tapi sekarang di toko ikan mungkin udah ada yang 10 ribu, malah ada yang jual di bawah itu juga. Ditambah lagi ukuran juga nggak terlalu gede, jadi pakai akuarium 30-60 cm juga udah cukup. Makanya wajar banget kalau ikan ini jadi salah satu primadona sih di ikan hias belakangan ini. Tapi pada tahu nggak sih sebenarnya glowfish ini spesiesnya tuh apa gitu, dan gimana caranya bisa jadi warna-warni begini ikannya? Ini apa disuntik kayak parrot gitu kan yang ada lope-lopenya atau gimana gitu? Oke lah, kita bahas satu persatu dulu ya. Pertama kita bahas tentang spesiesnya dulu. Jadi sebenarnya sekarang ini udah ada beberapa spesies yang dibuat dalam tanda kutip ya jadi glowfish gitu. Yang pertama gue lihat sebenarnya kalau nggak salah dulu tuh ikan kaca-kaca atau glassfish. Spesiesnya kalau nggak salah Parambasis ranga. Mungkin yang buat dulu berharap warnanya bisa full ya, soalnya kan ikan ini emang cuma kayak gelas gitu, transparan. Tapi ternyata hasilnya enggak full sebadan warnanya itu, jadi dia cuma di bagian atas sama bagian bawah gitu. Nah mungkin ini juga yang bikin ikan ini nggak terlalu rame banget di kalangan hobis. Selanjutnya ini ada ikan danio atau zebra danio, nama latinnya Danio rerio. Ini ikan keren sih sebetulnya, udah gitu ada beberapa yang ada varian juga yang slayer gitu, sirip-siripnya panjang, ditambah dengan warna-warna yang glowfish yang mencolok gitu, hijau, merah atau warna lain. Itu emang jadi bagus banget sih, cuma sayang badannya nggak bersih, fully berwarna merah gitu misalnya, tapi tetap masih ada garis-garis yang namanya juga zebra ya kan. Nah selain itu ikannya juga lumayan kecil, jadi nggak segede glowfish yang lagi rame sekarang ini. Selanjutnya juga ada ikan Sumatera, ini nama latinnya Puntius tetrazona. Sayangnya di jenis ini bar hitamnya juga tetap tegas, jadi nggak terlalu mencolok banget warnanya. Makanya di hobis juga nggak terlalu banyak yang suka banget lah gitu. Selain itu masih ada cupang sih, cupang waktu itu sempat rame juga, cuma mungkin ya namanya cupang kan harus soliter ya, harus sendiri, jadi mungkin nggak terlalu seru. Nah sekarang kita bahas yang lagi rame banget, ini paling banyak jenis ini buat yang glowfish itu. Sebetulnya ada dua varian walaupun spesiesnya sama. Itu ada black skirt tetra, nama latinnya Gymnocorimbus ternetsi. Susah bener namanya. Ya pokoknya nama common name-nya itu black skirt tetra. Ini mungkin orang belum terlalu banyak yang suka banget soalnya masih ada bar hitamnya di badan. Nah ada satu jenis varian lagi yang spesiesnya sama, sebetulnya cuma beda warna sedikit. Jadi dia itu lebih polos, itu variannya yang white skirt tetra. Ini nama latinnya juga sama, Gymnocorimbus ternetsi, cuma memang dia badannya polos. Mungkin ini variannya dari yang lekistik atau apalah dari si yang black skirt tetra itu. Makanya dia lebih polos, lebih bagus, dan ketika direkayasa genetisnya itu warnanya full sebadan badan. Ya paling ada di beberapa jenis yang masih ada titik hitam lah di dekat insang, di belakang insang atau di atas badannya itu. Tapi selebihnya warnanya gonjreng banget. Makanya sekarang ini yang bikin glowfish rame kayaknya sih jenis ini. Terus gimana caranya gitu bisa ikan yang tadinya biasa-biasa aja bisa berubah jadi warna-warni yang banyak varian kayak sekarang? Mungkin detailnya secara ilmiah gue nggak akan bahas karena lumayan berat, dan gue juga nggak secara keseluruhan ngerti lah ya. Soalnya ini menyangkut genetis atau DNA ikannya itu sendiri. Tapi kalau mau baca-baca gue kasih linknya, ada satu artikel yang lumayan lengkap. Itu gue taruh di deskripsi, jadi bisa dicek aja linknya kalau emang mau baca-baca. Oke lanjut mungkin ke rangkumannya aja ya. Jadi awalnya itu di tahun 1999 itu ada peneliti dari National University of Singapore. Itu namanya Dr. Zhiwan Gong sama teman-temannya lah ya. Ini bikin percobaan, sebenarnya tujuannya itu dia pengen ada ikan itu yang bisa mendeteksi pencemaran air. Nah yang dijadiin percobaan waktu itu ikan zebra danio. Dan mereka nyoba buat masukin atau istilahnya apa ya, nyuntikin atau nyampurin GFP. Itu singkatan dari Green Fluorescent Protein, itu yang didapat dari ubur-ubur. Jadi
secara natural ternyata setelah disuntikin ke dalam embrio si ikan zebra danio itu, dia ngasilin warna hijau natural gitu. Hijau, bukan hijau natural ya, hijau terang lah, hijau stabilo gitu. Yang mana akhirnya proses buat nyuntikin GFV ke dalam embrio ikan ini akhirnya mereka patenin tuh, jadi mereka yang punya patennya. Dan seiring berjalannya waktu, timnya juga akhirnya bisa bikin warna merah itu dari gennya koral laut, terus ada orange atau kuning itu dari varian ubur-ubur lain. Nah dari situlah mulai akhirnya dari ada juga peneliti dari National Taiwan University itu dipimpin sama Profesor Huai Jiansai. Gue nggak tahu cara bacanya kayak gimana, pokoknya tulisannya kayak begitu. Dia juga bikin percobaan yang sama tapi jenis ikannya beda. Dia nyoba buat ikan rice fish atau medaka ya, itu ikan Jepang lah, ikan atau ikan mana gue nggak terlalu ngerti juga. Itu makanya sampai sekarang rice fish ini banyak banget varian warnanya, cuma emang beredarnya terbatas di Jepang kayaknya sih yang buat varian-varian si medaka ini. Lanjut lagi, ini nggak tahu tahun berapa, harusnya sih nggak lama dari pas yang percobaan pertama. Itu akhirnya si hasil percobaan dari Singapore National University itu dipatenin. Itu ada perusahaan dari Texas namanya Yorkton Technologies, itu nge-labelin ikan hasil percobaannya itu pakai nama Glowfish. Tapi ini merek dagang pertama sih ya, walaupun ikannya cuma terbatas masih di zebra danio waktu itu. Nah ternyata yang di Taiwan tadi itu dia bikin kesepakatan juga sama Taikong, itu salah satu produsen ikan lah ya di sana. Nah ini bedanya, dia kan tadi yang percobaannya itu rice fish atau medaka. Nah ini dikasih namanya itu TK1 bukan Glowfish. Dan akhirnya di tahun 2003 itu mulai beredar tuh ikan hasil rekayasa genetis pertama di Taiwan. Dan dipasarin sebagai hewan peliharaan gitu, sebagai ikan hias. Tapi ya itu tadi, labelnya masih pakai TK1 dan ikannya rice fish, bukan zebra danio. Selanjutnya ya setelah itu perkembangannya makin banyak, mungkin orang yang nyoba-nyoba juga, dan akhirnya muncullah si varian yang paling bagus sekarang ini yang banyak beredar sekarang, itu yang dari white skirt tetra atau apa itu Terneci tadi. Dan akhirnya mau gimana pun ya tetap nama Glowfish yang dipakai. Dan untungnya udah nggak ada tuntutan-tuntutan segala macam lah dari si Yorkton Technologies tadi. Walaupun sekarang Glowfish ini jadi merek pasar ya, merek dagang umum gitu. Oh iya, salah satu yang bisa bikin ikan Glowfish ini jadi banyak banget stoknya dan harganya pun jadi murah itu ya karena hasil rekayasa genetis ini ternyata menurun gitu ke keturunan atau anakan ikan itu sendiri. Jadi warnanya tuh tetap kebawa sampai anak-anakannya. Dan alhamdulillahnya orang Indonesia ini jago-jago banget emang buat breed ikan. Makanya kita bisa nikmatin lah ikan jenis ini dengan harga yang relatif sangat murah. Dan makin kesini kayaknya makin turun harganya. Oke, mungkin itu dulu ya buat pembahasan kali ini. Dan buat pemeliharaan sih gampang lah, ikannya juga nggak terlalu rewel dan harusnya kuat banget sih ikannya. Di gua kemarin pernah ada kena WS tapi dalam waktu beberapa hari langsung sembuh lagi. Oke, terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.